Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya akan melanjutkan video saya kemarin terkait dengan bagaimana kondisi dan praktek-praktek yang masih dijalankan oleh kelompok aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, baik yang laki-laki maupun muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, atau mereka singkat dengan MHTI pada umumnya, atau mereka yang di kampus-kampus yang tergabung di dalam Gema Pembebasan. Mereka tetap masih ada di kampus-kampus, dan satu persatu yang ketika sudah bergabung dengan kelompok Hizbut Tahrir, mereka keluar dari berbagai macam HMJ yang ada di kampus, karena bagi mereka HMJ yang ada di kampus itu merupakan organisasi yang tidak saja tidak didukung oleh citra-citra maupun nilai-nilai keislaman. Bagi mereka merupakan bagian daripada rezim kafir itu sendiri. Nah, tetapi pasca dibubarkan, aktivis daripada Hizbut Tahrir Indonesia di Gorontalo, hingga saat ini datanya belum banyak yang keluar. Artinya bahwa mereka masih tetap mengimani dan mentabani seluruh pemikiran-pemikiran maupun pendapat dari tokoh Hizbut Tahrir Indonesia maupun tokoh internasional lainnya, di mana mereka bahwa setelah dibubarkan mereka tetap bersikukuh masuk dan bersama organisasi, karena bagi mereka ketika pemerintah melarangnya kala itu sejak proses di tahun 2017 hingga dikasasi, kemudian sampai pada menjelang 2019, mereka selalu menanamkan kepada masyarakat khususnya di beberapa sekolah di Gorontalo. Bahkan ada salah satu sekolah yang di situ terdapat salah satu tokoh daripada Hizbut Tahrir Indonesia, seorang guru kimia, ya, walaupun sebenarnya dia juga tidak bisa membaca kitab, tetapi yang dilempar di media sosial semuanya kitab-kitab semua. Ada dia guru kimia. Jadi mereka mengadopsi sesuatu yang berasal dari bahasa Arab, tetapi mereka meyakini dan mengimaninya dari versi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itu di salah satu kabupaten yang ada di Kabupaten Gorontalo, ya, Kabupaten Gorontalo. Nah, di salah satu sekolah yang kalau kita lewat hingga saat ini masih ada rekam-rekam jejaknya, dan data-data itu masih bisa kita temukan. Nah, tetapi aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di kampus-kampus ini hingga saat ini mereka justru menggunakan perempuan atau muslimah yang mereka sebut MHTI, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai daya tarik untuk menyebarkan pemikiran khilafah Islamiyah di antara sesama mereka. Tetapi setidaknya ada perubahan di dalam gerakan maupun strategi dakwah mereka sendiri, di mana pasca dibubarkan mereka mengamankan seluruh circle-circle yang ada dan memastikan bahwa orang-orang yang pernah berjumpa dan berdiskusi serta berdialog dengan mereka tidak terpengaruh oleh perkataan pemerintah, dan itu mereka pastikan saat itu pasca di dalam proses pembubaran. Makanya sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa di masyarakat orang-orang yang pernah berjumpa, pernah berdiskusi itu tidak tergoyahkan dengan adanya pelarangan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Karena memang di Gorontalo ini sangat tampak jelas untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang bersifat evolutif. Dia melubur ke semua organisasi untuk pertama-tama. Jadi mereka menggunakan strategi infiltrasi yang selalu digunakan oleh para intelijen di semua negara, karena memang pendiri daripada Hizbut Tahrir Indonesia adalah seorang politikus ternama yang pernah tergabung dengan Ikhwanul Muslimin di awal-awal sebelum adanya struktural daripada Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Nah, dan dia sudah pernah terlibat di dalam aksi-aksi intelijen sebelum mendirikan Hizbut Tahrir di Palestina kala itu. Jadi teori-teori yang pernah dipraktekkan oleh tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani, itu masih digunakan dan diadopsi hingga kini di Indonesia dengan yang disebut dengan infiltrasi ke organisasi-organisasi lain. Kalau Anda misalnya berjumpa dengan orang-orang yang terlibat di dalam gerakan Wahdah Islamiyah,
yang dibesut dan diinisiasi oleh Zaitun Rasbin, maka sangat mudah untuk menentukan dan mengidentifikasi orang-orangnya. Misalnya dengan celana cingkrang, kemudian ketika berbicara tentang hal-hal yang bersifat akidah, yang mereka menggunakan usulus salasa, ya, yang diciptakan dan diinisiasi oleh Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Tetapi bagi Hizbut Tahrir Indonesia, mereka tidak melakukan misalnya dengan identitas menggunakan celana cingkrang, justru mereka melebur. Dan ini sulit bagi masyarakat untuk mendeteksi apakah mereka bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia atau tidak. Apalagi mereka yang masuk di dalam pemerintahan. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa elemen yang tergabung di dalam pemerintahan Provinsi Gorontalo, dan mereka adalah dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, dan itu mereka jadikan sebagai sarana untuk tetap memperteguh, tetap meyakini kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya bahwa mereka tetap masih bisa eksis walaupun organisasi mereka atau perkumpulan mereka memiliki status terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti terlarangnya PKI, kemudian juga FPI dan FUI serta kelompok radikal teroris lainnya. Karena memang HTI ini kenapa dijadikan organisasi terlarang, karena memang banyak rekam jejaknya, tidak mungkin di Indonesia belum, tetapi ada satu sarana, nanti saya akan coba bedakan apakah mereka sama dengan kelompok organisasi yang dilarang di Indonesia. Misalnya di Yordania mereka dinyatakan larang pada tahun 1953, kemudian melakukan aktivis-aktivisnya melakukan kudeta dan percobaan untuk menaklukkan pemerintahan yang sah atau menggulingkan pada tahun 1968, kemudian 1969 dan 1971. Kemudian di Suriah Hizbut Tahrir dilarang 1998 dan melakukan upaya kudeta 1962, kemudian 63, kemudian 76 dan 2014. Nah, kemudian di Irak 1962 kemudian melakukan percobaan di tahun yang sama secara berbarengan dengan di Suriah, yaitu 1962, kemudian 63 sama, kemudian 69 dan 1972. Jadi pertama di Yordania, kemudian berikutnya di Irak 1972 itu. Di Mesir juga pernah mengupayakan untuk melakukan kudeta pemerintahan yang sah pada tahun 1969 berbarengan dengan yang di Irak, kemudian 74 dan 79. Di Pakistan mereka dilarang 2016, kemudian melakukan upaya kudeta juga di tahun 2011. Nah, Indonesia dan Malaysia, Malaysia lebih dulu melarangnya 2015, 2 tahun kemudian baru Indonesia menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi terlarang. Jadi Indonesia adalah negara terakhir yang menetapkan status pelarangan penyebaran sistem khilafah Islamiyah yang tidak dianut dan diakui secara resmi di semua negara-negara di Indonesia. Nah, tinggal ada 2 negara, misal Malaysia dan Indonesia, yang mereka belum melakukan upaya-upaya kudeta. Tetapi dengan pembedaan yang jelas, misalnya kita bandingkan antara FPI dan HTI, karena ada salah satu dari petinggi FPI ini yang merupakan simpatisan atau salah satu orang yang mendukung. Nah, pembedaan untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua, kita ambil contoh misalnya Front Pembela Islam yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang juga oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. FPI itu secara haluan dia aswaja, karena memang FPI ini didirikan oleh para habaib dan beberapa cendekiawan yang semula dan di mana dulu harapan adanya FPI ini sebagai gerakan dakwah yang menjadi penyeimbang pemerintahan yang ada. Tetapi akhir-akhir ini visi misi yang dulu diciptakan dan didirikan oleh para founding fathers FPI itu sendiri tidak berbeda 180 derajat ketika misalnya Munarman, kemudian Haikal Hasan dan lain sebagainya masuk ke dalam jajaran petinggi Front Pembela Islam. Sedangkan HTI ini dia sebenarnya bukan aswaja, tetapi dia lebih dekat kepada pemikiran-pemikiran Wahabi. Tetapi strategi mereka di dalam Ghazul Fikr atau pertarungan secara intelektual, mereka sengaja memang
menggunakan referensi-referensi aswaja atau seperti yang kita gunakan di dalam menulisnya, maka Anda akan menemukan mereka mengutip misalnya pendapat Ibnu Katsir, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, kemudian At-Tabari, kemudian Imam Al-Ghazali, ya, atau juga Diyaur Rasyid, kemudian Toba-Tobai, kemudian ada juga namanya Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Tetapi kalau bicara tentang terkait dengan khalifah, mereka lebih suka mengutip pendapat dari Imam Al-Qurtubi itu atau Ibnu Katsir. Nah, tetapi mereka sebenarnya adalah mirip dengan Wahabi dan titik temunya di manhaj takfirinya. Jadi sebenarnya Hizbut Tahrir ini juga menganggap orang yang di luar kelompok dia atau pemerintahan adalah pemerintahan yang kafir, rezimnya adalah rezim Taghut dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak terlalu menampakkan sebagaimana kelompok Salafi dari Haroki maupun Jihadi. Jadi Salafi itu kan terbagi menjadi 3. Ada Salafi Hijazi, kemudian Salafi Haroki, kemudian ada Salafi Jihadi. Nah, Salafi Jihadi inilah yang kemudian mendekati dengan pemikiran sebenarnya pemikiran daripada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, sedangkan Front Pembela Islam dia bersifat lokal, dibentuk di Indonesia, sedangkan HTI dia dibentuk di luar negeri, makanya dia disebut dengan transnasional. Nah, FPI kemudian mengusung konsep NKRI bersyariah, sedangkan Hizbut Tahrir mengusung sistem khilafah Islamiyah, tapi sebenarnya bukan khilafah Islamiyah. Mereka sengaja menggunakan terma khilafah Islamiyah untuk mengecohkan para masyarakat, karena mereka hanya bisa menggunakan legitimasi berupa teks-teks yang ada tulisan khilafah Islamiyahnya. Sebenarnya mereka tidak mengusung khilafah Islamiyah, karena kalau Anda bergelut di pemikiran mereka akan ketemukan 180 derajat perbedaan konsep sistem atau negara yang mereka kehendaki dengan sistem khilafah Islamiyah atau khilafah Islamiyah sebagai sebuah gagasan atau pemerintahan umumnya dengan yang dibicarakan oleh para ulama-ulama klasik. Jadi mereka sebenarnya lebih tepat disebut dengan khilafah tahririyah, khilafah sebuah kehendak untuk membebaskan negara dan kemudian menjadikan negara itu dengan versi yang dikehendaki oleh Taqiyuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zulu maupun Abu Rosta itu sendiri. Nah, EPI ini kerap menggunakan kekerasan di dalam gerakan dakwahnya, utamanya saat-saat misalnya puasa begini mereka kerap menggunakan konsep hisbah. Jadi mereka melakukan sweeping di sana sini dan lain sebagainya. Nah, di Hizbut Tahrir ada juga. Jadi mereka sebenarnya memiliki konsep kekerasan dan yang namanya dengan Thalabun Nusroh. Jadi Thalabun Nusroh ini tidak sekedar kita artikan dengan sebuah gerakan atau sebuah aktivitas yang bersifat pertolongan atau meminta pertolongan kepada orang-orang, tetapi tujuan utamanya adalah kudeta. Makanya Thalabun Nusroh ini kerap dialamatkan kepada pihak keamanan, karena pihak keamanan adalah benteng daripada sebuah negara. Kalau pihak keamanan, kepolisian dan militer terlibat dan kemudian menyusup di dalam Hizbut Tahrir Indonesia, itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi para tokoh Hizbut Tahrir, karena mereka nantinya akan dijadikan garda terdepan di dalam melakukan aksi-aksi kudeta seperti yang sudah katakan di beberapa negara yang pernah mereka lakukan, walaupun semuanya itu adalah berakhir pada kegagalan. Nah, perbedaan EPI dan HTI ini, EPI adalah sebuah organisasi terbuka, ya Anda bisa membaca struktural mereka dimanapun di media sosial dan lain sebagainya, dan mereka memberitakan. Jadi di belahan daerah-daerah Anda akan mudah menemukan struktural dari Front Pembela Islam. Sedangkan Hizbut Tahrir Anda akan kesulitan karena mereka adalah organisasi tertutup, organisasi rahasia, ya, yang Anda tidak akan ketemukan struktur-struktur mereka tertera jelas di media sosial dan sejenisnya atau media platform milik mereka sendiri. Nah, kenapa ini saya utamakan lebih dahulu untuk membicarakan di Provinsi Gorontalo, agar Anda bisa memetakan dan mengidentifikasi mereka. Nah,
karena mereka bersifat tertutup, maka ketika mereka dijadikan sebagai organisasi terlarang, maka mereka juga merubah gaya-gaya mereka. Jadi ketika mereka tidak keluar pasca dibubarkan, mereka merubahkan pola-pola gerakan. Setidaknya biasa mereka melakukan diskusi-diskusi di kampus secara terbuka, halako-halako, liko-liko di masjid dan sebagainya. Sekarang mereka di ruang terbatas. Mereka pertama-pertama melakukan yang namanya mengamankan circle-circle mereka terlebih dahulu. Setelah itu mereka menggait dari orang-orang terdekat mereka, kemudian menarik dari sistem pertemanan yang mereka miliki. Jadi mereka dari ruang terbuka menjadi kepada ruang tertutup. Makanya kalau dulu misalnya di sebuah perguruan tinggi Islam di Gorontalo itu ada radio milik kampus. Kemudian itu dulu itu semua pewarta di radio itu penyiar kemudian yang ada di situ itu kelompok orang-orang yang terlibat di dalam aktivis Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dinamakan dengan Gema Pembebasan. Itu kisaran 2014 hingga 2015 ya. Jadi ada perubahan ya, jadi ada perubahan dari terbuka kepada tertutup, dan itu yang saya katakan, mereka mengutamakan di sirkel pertemanan atau jaringan yang ada di sekeliling mereka. Makanya biasanya mereka menggunakan seminar-seminar di kampus ya dengan logo-logo Gema Pembebasan dan sebagainya. Sekarang mereka bersifat door to door, dan ini lebih sulit dideteksi oleh pemerintah karena dia bersifat door to door, dan mereka di awalnya di tahap pertama meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah anti Islam. Makanya mereka membubarkan Hizbut Tahrir. Jadi mindset itu yang dicekoki kepada masyarakat yang ada di Gorontalo, dan mereka mengerti bahwa jangan sampai gerakan mereka bertabrakan dengan adat, dan itu selalu mereka jaga. Maka karena mereka sadar kalau gerakan mereka bertentangan dengan adat yang bersendi sara bersendi kitabullah yang ada di Gorontalo itu, maka masyarakat akan menolaknya, dan itu mereka sangat evolutif menyesuaikan, dan mereka mengerti karena mereka punya konseptor, punya ideolog, dan punya intelijen sendiri. Jadi di Hizbut Tahrir itu ada bagian intelijennya sendiri. Nah, jadi dan yang pasca 2019 di Provinsi Gorontalo itu mereka menutup ruang untuk berjumpa dan berdiskusi dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Jadi misalnya ketika ada orang yang ngopi dengan saya misalnya di sebuah kafe, dan dia adalah seorang aktivis dari HTI maupun MHTI dari Muslimah, mereka tidak akan terbuka kepada saya karena pasti mereka akan menutup. Nah, berbeda dengan orang yang mereka kenal, mereka akan mengajak dan berdiskusi terkait dengan topik-topik khilafah Islamiyah dan revolusi serta perjuangan untuk menegakkan khilafah Islamiyah di sebuah negara, khususnya di Indonesia itu. Artinya bahwa dari yang bersifat terbuka tadi kemudian tertutup, dan mereka melakukan halakoh. Jadi halakoh-halakohnya masih ada di beberapa tempat di Provinsi Gorontalo itu dengan menggunakan lingkup personal, personal dan pertemanan. Makanya kenapa di dalam video saya kemarin saya mengatakan bahwa mereka itu masih ada buletin-buletin atau khutbah-khutbah yang mereka buat untuk dibacakan di masjid-masjid di mana simpatisan mereka memiliki kenalan di masjid dan melakukan doktrin melalui khotib-khotib yang mereka kenal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mereka pasca dibubarkan, khususnya di tahun 2020 kemarin, kelompok maupun simpatisan daripada Hizbut Tahrir Indonesia, dia melebur ke semua organisasi yang ada di Gorontalo. Jadi jangan sampai organisasi yang Anda ketuai justru menjadi tempat infiltrasi daripada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka misalnya ketika kelompok bela Islam mendapat masalah dan berhadap-hadapan dengan negara, mereka sok-sokan membela Front Pembela Islam. Nanti ketika Wahda Islamnya ada masalah, mereka mendukung. Itu upaya-upaya dan strategi yang kerap mereka lakukan, tidak saja di Gorontalo tetapi juga di seluruh belahan Indonesia lainnya. Jadi jangan sampai organisasi Anda justru kemasukan, biasanya dulu Wahabi yang masuk ke organisasi-organisasi yang made in Indonesia
pasca dibubarkan justru HTI yang melebur menginfiltrasi serta kerap menyuntik dana-dana di beberapa acara-acara. Yang penting mereka bisa menitipkan pesan-pesan yang mereka kehendaki atau titipan daripada tokoh-tokoh mereka yang ada di kelas nasional maupun internasional. Nah, itu saja, sekian. Nanti kita lanjuti dengan topik yang lainnya terkait dengan gerakan yang ada di Provinsi Gorontalo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.